Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Tika. Kita belajar di tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dipersilahkan. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda. Sekarang kita belajar tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukaan, keturunan, keagamaan, dan golongan, namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Sejak peristiwa itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi bangsa pergerakan, organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semua memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan, mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya yaitu untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang tempo dan ketepatan nada. Perlu kalian ketahui, tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu, sedangkan ketepatan nada saat kita bernyanyi disebut intonasi. Jadi intonasi itu harus jelas. Sekarang coba kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan intonasi yang jelas dan tempo yang benar. Silakan, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, setelah kita menyanyikan Indonesia Raya tadi, kita harus belajar peristiwa mengembun dan menyublim.
Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda, yaitu mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi pada pagi hari. Sedangkan untuk menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan menggunakan diagram berikut ini. Perhatikan diagram berikut dengan seksama ya anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan diagram berikut ini. Sebelumnya, perlu kalian ketahui apa itu perubahan wujud. Perubahan wujud adalah suatu proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas atau kalor. Yang kedua ada membeku. Merupakan perubahan wujud zat cair menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan energi panas atau kalor. Yang ketiga ada menguap, merupakan perubahan wujud zat cair menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas atau kalor. Nah, yang keempat, mengembun, merupakan perubahan wujud zat gas menjadi cair. Peristiwa ini melepaskan energi panas atau kalor. Yang kelima ada menyublim, merupakan perubahan wujud zat padat menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas atau kalor. Yang keenam ada mengkristal, merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa ini melepas energi panas atau kalor. Nah, itulah tadi penjelasan tentang diagramnya. Semoga kalian paham ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang Sumpah Pemuda beserta dampaknya. Dan kita juga sudah belajar tentang tempo dan ketepatan nada dalam bernyanyi. Kita juga sudah menyanyikan lagu wajib dengan menggunakan tempo dan intonasi yang benar. Kita juga sudah belajar tentang proses perpindahan kalor. Dan kita juga sudah mempraktikkan proses perpindahan kalor. Untuk itu, sekian dari Ibu ya. Jangan lupa kalian tetap belajar dan semangat, serta jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.